Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Sri Mulyani, NIM 0516000786 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Membuat video ini untuk memenuhi tugas 2 pada mata pelajaran pemrograman berbasis piranti bergerak. Dimana pada tugas 2 ini saya diminta untuk membuat proyek untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat berikut. Kemudian API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta termasuk temperaturnya per jam. Kemudian diminta untuk membuat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan menampilkan data atribut dari time dan temperatur, di mana time ini merupakan waktu pengukuran dan temperatur ini suhu per jam dalam derajat Celcius. Kemudian desain ditampilkan agar mudah dibaca, misalnya ke dalam bentuk list atau tabel sederhana. Kemudian untuk laporannya di sini itu perkenalkan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik, hasil analisa praktik, dan kata penutup. Dengan catatan menampilkan semua data, namun jika kesulitan cukup menampilkan 10 data pertama. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk menjalankan program. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung masuk ke dalam software Visual Studio Code. Nah, kemudian saya sudah masuk ke dalam folder PBPB. Nah, jika teman-teman belum masuk atau belum memiliki folder, sebaiknya membuat folder terlebih dahulu. Kemudian karena ini menggunakan Vue.js dan Ionic, maka sebelumnya kita harus menginstal keduanya. Karena saya sudah menginstal, di sini saya akan coba mengetikkan sintaks untuk mengetahui apakah Vue dan Ionic saya sudah berjalan. Di sini kita masuk ke terminal. Di sini kita mengetikkan Vue untuk melihat versi dari nodenya, juga npm, lihat versi npm-nya. Nah, ini karena saya sudah menginstal keduanya, lihat versi-versi dari masing-masing Node.js dan npm-v. Kemudian saya akan menginstal Ionic dengan mengetikkan Nah, di sini proses penginstalan Ionic-nya sedang berjalan, jadi kita tunggu saja. Kemungkinan agak lama. Selesai untuk proses instalasi Ionic. Di sini saya akan coba lihat untuk versi dari Ionic-nya sendiri dengan mengetikkan Ionic versi. Ini untuk Ionic-nya ada di versi 7.2.1. Kemudian kita akan coba membuat programnya dengan mengetikkan Ionic start, lalu nama filenya saya akan buat baca. Kemudian kita blank untuk tampilannya, dan juga untuk type-nya menggunakan Vue.
Nah, setelah muncul create free ionic account, di sini kita pilih N saja untuk no, kemudian enter. Di sini kita sudah masuk ke dalam ionicnya, lalu kita masuk ke dalam file project yang sudah tadi kita buat dengan mengetikkan cd kemudian sini kita masuk cuaca Jakarta dan kita masuk ke SRC, kemudian view, kemudian home page dari view-nya itu. Nah, ini merupakan home page default dari view. Nah, di sini kita akan menggunakan ini nanti untuk mempersingkat waktu. Saya akan copy paste kode-kode yang sebelumnya saya sudah buat, serta akan menjelaskannya nanti agar mudah dimengerti. Nah, ini sudah saya copy paste untuk kode-kodenya, karena sebelumnya saya sudah membuat kodenya terlebih dahulu dan sudah melakukan beberapa kali percobaan, sehingga ini merupakan fix code dari tugas 2 praktikum ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu secara garis besar kode-kode yang saya buat itu dibuat menggunakan framework Vue.js dengan menggunakan komponen IO dari Ionic yang membangun halaman web sederhana untuk menampilkan perakiraan suhu per jam di Jakarta dengan mengambil data dari API cuaca yang diberikan pada soal, serta untuk outputnya nanti akan menampilkan dalam bentuk list yang mudah dibaca. Di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk kode-kodenya. Ini dibagi menjadi 3 garis besar, dimana yang pertama itu struktur utama, di sini template, dimana bagian ini adalah struktur antarmuka aplikasi. Nah, di sini ini merupakan tampilan yang nantinya akan dilihat pengguna. Di sini saya menggunakan judul atau sini titelnya itu perkiraan cuaca Jakarta. Nah, kemudian untuk di sini untuk ion spinner itu menampilkan spinner dengan pesan membuat data cuaca di sini yang dimuat dalam FIF loading. Kemudian di sini juga ada untuk penanganan error, di mana menampilkan kotak merah yang berisi pesan error jika gagal mengambil data dan menyimpannya di FL. Kemudian untuk daftar cuaca, di sini menampilkan suhu per jam dalam bentuk daftar ion list. Nah, di sini menampilkan bentuk daftar, di mana setiap baris yaitu ion item menampilkan waktu dan icon suhu nantinya. Di sini waktu dan suhu.
dalam batch berwarna. Jadi nantinya untuk waktu dan suhu ini akan diberi warna-warna agar terlihat lebih menarik. Kemudian penggunaan ion item viewport yaitu untuk menampilkan 12 data pertama dari wither date. Nah, di sini 12 data pertama. Ini hanya menampilkan 12 data pertama. Sebenarnya pada soal itu diminta 10, namun saya menambahkannya sedikit menjadi 12. Kemudian untuk wither data ini yaitu array yang menyimpan data waktu dan suhu sehingga nanti dimasukkan ke dalam wither data. Kemudian di sini yang kedua adalah logika script. Di sini logika script yaitu terdiri dari ini ref ya, yang berguna untuk menyimpan data cuaca. Hasil data itu menggunakan interface solid hour wither dengan time string dan temperaturnya itu menggunakan number. Kemudian untuk mendefinisikan state reaktif menggunakan wither data, loading, dan error. Kemudian untuk data API cuaca dari soal ini pemanggilan URL API ini linknya dari e-learning. Kemudian selanjutnya fungsi untuk mengambil data dari API. Nah, di sini fetch wither data. Kemudian untuk memastikan data hourly dan memiliki item dan temperatur. Untuk waktu menggunakan string dan temperatur menggunakan number. Kemudian menggabungkan array time dan temperatur dengan menggunakan combine data. Kemudian mengambil hanya 12 data pertama yaitu 0 sampai 12, dan jika tidak ada datanya maka struktur data nanti akan ditampilkan struktur data API tidak sesuai dan terjadi kesalahan. Kemudian fungsi untuk membuat waktu dari string ISO menjadi lebih mudah dengan menggunakan const format time. Dimana format time ini untuk mengubah string ISO menjadi format Indonesia yang terdiri dari hari, sini bulan dan tahun, serta jam. Kemudian di sini ada get wither icon yaitu untuk memilih ikon matahari, awan, dan termometer. Di sini matahari, di sini awan, dan di sini termometer. Sini dan di sini. Nah, ikon-ikon ini kemudian dimasukkan berdasarkan temperaturnya. Jika lebih dari 30 maka berawan, maksudnya terik. Jika kurang dari 25 maka berawan. Kemudian fungsi untuk menentukan warna ikon menggunakan get icon color, menentukan warna ikon menjadi danger, warning, dan secondary. Kemudian untuk on mounted ini itu berguna memastikan fungsi fetch wither data, di mana fungsi
data itu yaitu bertanggung jawab untuk menghubungi API cuaca, serta memproses data, menggabungkannya menjadi format terstruktur, serta memastikan hanya mengambil 12 data pertama. Kemudian untuk yang ketiga yaitu bagian style, yaitu style script, dimana bagian ini mengatur tata letak dan desain, misalnya ukuran badge, bayangan kartun, dan warna toolbar utama. Ini bayangan kartu toolbar, dimana bagian style ini yang pertama mengatur warna toolbar utama menjadi biru. Nah, di sini dengan kode ini warnanya yang menjadi biru nanti. Kemudian mengatur tampilan ion badge agar lebih besar dan mudah dilihat. Setelah menuliskan kode-kode ini, selanjutnya saya akan menampilkan output. Dan terlebih dahulu men-save file ini, kita save. Nah, kemudian di sini kita jalankan Ionic Di sini akan terbuka untuk localhost dari Ionic menggunakan Ionic App. Nah, inilah untuk tampilan dari output dari kode-kode di atas, yaitu untuk headernya ini tertulis perakiraan cuaca Jakarta, kemudian di sini judulnya perkiraan suhu per jam, dan di sebelah kanan ini ada waktu dan menampilkan 12 data waktu pertama. Di sini terdapat ikon temperatur matahari, kemudian di sebelah kanan ini ada suhu dengan pemberian warna hijau, kuning, dan merah, yaitu merah itu lebih dari 30 derajat, kemudian hijau itu kurang dari 25 derajat, dan ini lebih dari 25 derajat tapi kurang dari 30 derajat. Nah, ini terdapat juga tanggal. Sekarang saya mengambil video ini tanggal 16 November, jadi di sini yang awal itu 16 November di jam 12, kemudian sampai 12 data pertama itu sampai jam 11 siang. Nah, di sini hanya menampilkan 12 data pertama. Nah, saya kira itu saja untuk output dari tugas 2 kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengambilan jawaban dan juga pengambilan video, mohon untuk dikoreksi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.